Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Koi Janena. Film yang dirilis April 2021 ini disutradarai oleh Amin Haji dan dibintangi oleh Kunal Kapoor dan Amira Dastur. Koi Janena berkisah tentang misteri pembunuhan dengan cara meniru adegan di dalam sebuah novel. Penasaran seperti apa cerita film ini? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan gemerlap malam di salah satu sudut kota. Orang-orang sedang sibuk mengantri masuk ke sebuah klub malam. Karena tidak memiliki tiket, seorang pria tidak diizinkan masuk ke dalam. Pria ini bernama Kabir Kapoor. Kabir kemudian masuk melalui pintu belakang dengan menyogok seorang penjaga di sana. Di dalam klub malam tersebut ternyata dilangsungkan sebuah pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya dan glamor. Seorang pria bernama Vicky Singhania meminta izin berfoto selfie dengan seorang gadis cantik penari di klub malam tersebut. Vicky berlaku tidak senonoh. Ia meraba tubuh gadis itu yang membuatnya marah. Kabir kebetulan melintas di sana dan ia mencoba menghentikan aksi cabul Vicky. Vicky tidak terima, ia mencoba memukuli Kabir, tetapi justru ia yang dipukuli balik. Kabir membawa Vicky masuk ke dalam sebuah ruangan sempit dan setelah itu Kabir membunuh Vicky. Kabir kemudian mengganti pakaian dan penampilannya yang membuat ia tidak bisa dikenali ketika keluar dari klub malam tersebut. Kabir adalah seorang motivator dan penulis buku. Buku Kabir yang terdahulu tentang motivasi kehidupan laris manis. Ia kemudian diminta menulis sequel lanjutan dari buku itu dalam kurun waktu 6 bulan. Tetapi sampai saat ini Kabir belum selesai menulis buku itu. Kabir pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Rasmi Kapoor. Tetapi wanita itu menceraikannya. Rasmi menceraikan Kabir karena Rasmi adalah seorang wanita yang matre. Ia kemudian menikah dengan seorang pengusaha kaya sekaligus penerbit buku Kabir. Sejak berpisah dengan Rasmi, Kabir kehilangan ide untuk menulis buku terkait motivasi. Suatu hari, Kabir bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Suhana. Wanita ini terlihat keluar dari sebuah truk. Setelahnya, ia ditinggalkan. Kabir merasa iba dan memberikan Suhana tumpangan. Saat kedinginan di dalam mobil, Kabir meminjamkan Suhana jaketnya. Ketika tiba di kota tujuan yang bernama Panchgani, Suhana kemudian turun dan mengucapkan terima kasih. Ia lupa mengembalikan jaket Kabir. Kabir ternyata dimata-matai oleh wartawan yang bernama Ricky dan Chandu. Mereka disewa oleh Randip, suami baru Rasmi. Rasmi ingin sekali menjatuhkan Kabir setelah perceraian mereka. Sedangkan Randip, ia sudah membayar Kabir untuk menulis buku keduanya. Tetapi Kabir belum juga menyelesaikan buku tersebut. Karena itulah Rasmi dan Pandip menyewa Ricky untuk memata-matai Kabir dan memfitnahnya dengan berita-berita miring di koran. चीफ गेस्ट बोल के अनाउंस कर दिया है। Kabir diundang untuk menjadi narasumber dalam sebuah acara seminar di kampus. Acara tersebut diadakan di sebuah hotel. Di sana, Kabir bertemu dengan Suhana. Ternyata setelah tiba di kota Panchgani, Suhana mendapatkan pekerjaan sebagai seorang resepsionis di sebuah hotel. Suhana masuk ke dalam ruangan seminar dan berniat mengembalikan jaket Kabir. Di ruangan itu juga hadir Ricky. Ricky mengatakan bahwa ia akan membongkar fakta
bahwa penulis novel populer yang berjudul Jaran Khan sebenarnya adalah Kabir. Kebetulan novel itu ditulis oleh ghostwriter alias penulis yang merahasiakan identitasnya. Ricky akhirnya diusir keluar oleh seorang petugas polisi karena ia dianggap mengganggu ketertiban acara seminar. Setelah itu, Suhana menghampiri Kabir dan mengembalikan jaket yang ia pinjam. Andre, No यार बुक्स का मामला तो डिफरेंट है लाइक अ बुक Kabir kembali bertemu dengan Suhana di sebuah kafe. Mereka terlibat obrolan dan pada akhirnya mulai akrab satu dengan yang lain. Setelah itu, mereka saling jatuh cinta dan menjadi pasangan kekasih. Kabir memiliki pembantu rumah tangga yang bernama Bindia. Bindia adalah seorang janda dan ia sangat tertarik kepada Kabir. Tetapi Kabir tidak pernah menggubris perasaan Bindia. Ricky menyelinap masuk ke dalam rumah Kabir. Ia menemukan sebuah ruangan rahasia. Di sana, Ricky menemukan sebuah laptop dan setelah menemukan passwordnya, ia mengambil file yang ada di dalam laptop tersebut. Setelah itu, Ricky mendatangi Kabir. Ia membongkar kedok bahwa Kabir adalah seorang pembunuh yang selama ini meniru karakter Jaran Khan. Jaran Khan adalah karakter dalam sebuah novel di mana ia membunuh orang-orang jahat untuk melindungi sebuah kota. Kabir terciduk kamera teman Ricky yang bernama Chandu ketika ia menyamar masuk ke dalam sebuah klub malam dan membunuh Vicky Singgania. Ricky juga membongkar bahwa ghostwriter novel populer yang berjudul Jaran Khan adalah Kabir. Ricky mengancam akan membongkar berita itu di media jika Kabir tidak memberikannya sejumlah uang yang lebih besar daripada yang diberikan oleh Rasmi dan Randip berikan kepadanya. लेकिन जरान खान लिखना गलती नहीं थी. Kabir menguak fakta tentang dirinya kepada Suhana. Ternyata Kabir tidak menulis buku kedua yang diterbitkan oleh Randip karena ia sibuk dengan dua hal. Pertama, Kabir menulis novel berjudul Jaran Khan tanpa sepengetahuan Randip. Ia juga sibuk melindungi orang-orang lemah dan membunuh orang-orang jahat di kotanya tanpa sepengetahuan siapapun. आगे वो सब सूखे हुए पत्तों की तरह बिखर गए मैं उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार हूँ. Kabir menemui Ricky. Ia mengancam akan membunuh Ricky jika berani membuatnya masuk ke dalam penjara. Suhana justru punya ide lain. Ia ingin agar Ricky melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa penulis novel Jaran Khan adalah Ricky. Dengan demikian, Ricky akan mendapatkan uang dan ketenaran. Tetapi Ricky tidak setuju. Ia tetap akan membongkar pembunuhan yang dilakukan Kabir jika Kabir tidak memberikannya uang dalam waktu dekat. Ricky dibunuh oleh seseorang dan polisi menemukan mayatnya. Mereka kemudian bergegas di kediaman Kabir karena Ricky pernah mendatangi kantor polisi dan melapor bahwa Kabir mengancam akan membunuh dirinya. Kabir membantah bahwa ia pelakunya karena saat kejadian Kabir mengaku pergi ke kota yang bernama Pune. Tetapi tidak ada saksi yang melihat Kabir berada di kota itu. Kebetulan Suhana juga datang ke rumah Kabir. Suhana kemudian mengambil inisiatif untuk melindungi Kabir. Ia mengaku bahwa dirinya pergi ke kota Pune menemani Kabir. Polisi menggeledah rumah Kabir, tetapi mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Polisi Aswini kemudian meminta Kabir untuk datang ke kantor polisi guna memberikan keterangan. Setelah itu, mereka bergegas pergi meninggalkan Kabir dan Suhana. Ketika polisi pergi, Bindia terlihat menguping secara diam-diam percakapan mereka. Setelah itu, Bindia menelpon seseorang. फोटो देते नहीं. Suhana secara tidak sengaja menyaksikan pembunuhan di depan matanya. Tetapi wajah pembunuh tidak terlihat jelas. Korban pembunuhan adalah Chandu. Pria yang membunuh Chandu kemudian mengancam Suhana dengan berkata seperti ini. Jika kau membocorkan identitasku kepada orang-orang, maka aku akan membunuhmu. Aku hanya melakukan apa yang tertulis di dalam novel Jaran Khan. Suhana ketakutan.
dan ia kemudian pingsan. Setelahnya, Suhana kembali tersadar dan segera bergegas pergi. सरप्राइज। Suhana terkejut ketika Kabir mendadak mengunjungi dirinya. Suhana panik, tetapi ia tidak bisa memberitahu Kabir apa yang baru saja ia alami. Setelah itu, ia tersadar bahwa jepitan rambutnya terjatuh di TKP ketika ia pingsan. Suhana ingin mengambil kembali jepitan rambutnya. Ia kembali mendatangi TKP bersama dengan Kabir karena Kabir ngotot ingin mengantar Suhana keluar. Ternyata TKP sudah dipenuhi oleh polisi dan warga yang menyaksikan korban pembunuhan. Salah satu ofisir polisi menemukan jepitan rambut Suhana, tetapi mereka membuangnya karena dianggap barang itu tidak terkait dengan barang bukti pembunuhan. Ketika suasana sepi, Suhana berhasil mengambil kembali jepitan rambutnya. Polisi Asu ini kemudian kembali memeriksa TKP dan menemukan benda berharga milik Candu, yaitu kotak yang berisi beberapa foto. Sebenarnya di foto itu terdapat foto Kabir ketika ia berada di kelab malam dan membunuh Vicky. Tetapi polisi Asu ini tidak menyadari hal itu. Ketika di perjalanan, Suhana akhirnya memberitahu Kabir tentang ancaman yang ia alami. Mereka kemudian melihat sosok pembunuh yang menyerupai Jarankan dan ia sedang berada di dalam rumah Kabir. Kabir masuk ke dalam membawa pentungan. Ia bersiap memukul sosok pembunuh itu. Tetapi sejurus kemudian, sosok itu ternyata polisi Aswini. Ia mendatangi kediaman Kabir dan berdalih bahwa ia ingin menginterogasi Kabir terkait kematian Candu. Polisi Aswini masuk ke ruang rahasia dan curiga karena ruangan Kabir dipenuhi poster Jarankan. Ia curiga jika Kabir adalah pelaku pembunuhan karena kematian Ricky dan Candu mirip dengan aksi pembunuhan di dalam novel Jarankan. Suhana kemudian memberitahu polisi Aswini bahwa Kabir adalah ghostwriter dari novel Jarankan. Tetapi bukan berarti ia adalah pembunuh Candu dan Ricky, karena siapa saja bisa meniru aksi dalam novel tersebut. Ternyata polisi Aswini mengetahui ruangan rahasia itu dari pembantu Kabir yang bernama Bindia. Dan orang yang sering ditelepon Bindia adalah polisi Aswini. Polisi Aswini meminta Bindia agar tetap menjadi mata-mata untuk dirinya. I could go to jail for perjury. You know what I'm saying? Kabir memberitahu Suhana bahwa ia telah mengatakan kepada para penggemarnya bahwa ghostwriter dari novel Jarankan adalah dirinya. Dan para fansnya menyambut baik pengakuan tersebut. Sekarang Kabir tidak perlu merahasiakan apapun terkait novel Jarankan. Untuk menyambut berita baik itu, Kabir dan Suhana memilih merayakannya dengan tidur bareng. Suhana terbangun dari tidurnya. Ia mengalami mimpi buruk. Suhana kemudian menceritakan kepada Kabir tentang siapa dirinya. Suhana memiliki seorang kakak yang bernama Mahek. Mereka memiliki seorang ayah yang pemabuk. Suatu hari ayahnya yang mabuk berat membunuh Mahek dan ibunya. Suhana berhasil selamat karena ia bersembunyi di dalam lemari. Kematian kakak dan ibunya itu selalu menghantui Suhana hingga saat ini. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Candu dan Ricky? Dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Well, let's find out. Suatu pagi saat Kabir berangkat kerja, Suhana menemukan ruang rahasia dan jaket hoodie yang mirip dengan jaket pembunuh, yaitu Jarankan. Kabir mendadak pulang dan sejurus kemudian, Suhana memukul Kabir setelah ia mengetahui bahwa Kabir adalah Jarankan yang membunuh Candu dan Ricky. Setelah itu, ia berlari ke hutan, tetapi Kabir berhasil menangkap Suhana. Suhana yang ketakutan kemudian pingsan.
Saat terbangun, Kabir mengatakan kepada Suhana bahwa ia memang terobsesi dengan novelnya sendiri. Ia kemudian mengoleksi semua atribut dari Jaran Khan. Tetapi Kabir tidak membunuh Chandu dan Ricky. Suhana kemudian bercerita tentang pembunuh Chandu yang ia lihat dengan mata dan kepalanya sendiri. Suhana yakin jika ada seseorang yang menghidupkan karakter Jaran Khan di dalam dunia nyata dan orang ini mengancam akan membunuh Suhana jika ia memberitahu siapa identitasnya. Kabir kemudian meminta Suhana untuk lapor polisi terkait pembunuhan Chandu. Kabir mengantar Suhana ke hotel di mana ia bekerja. Saat dalam perjalanan, Suhana melihat seorang pria tua dan ia mengira bahwa pria tua itu adalah Jaran Khan, pembunuh Chandu. Kabir kemudian lapor polisi. Pria tua yang dilihat Suhana adalah seorang dokter pindahan yang bernama Dr. Rao. Polisi menganggap Suhana fobia berlebihan, sehingga setiap orang yang ia temui dianggap sebagai Jaran Khan. सुहाना अब तुम दोनों को पुलिस भी नहीं बचा पाए। Dr. Rao mendatangi Suhana di tempat kerjanya. Suhana ketakutan. Ia bersembunyi di bawah meja. Dan setelahnya Kabir datang di sana. Ia segera membawa Suhana pulang. Kabir menelpon rumah sakit terdekat di kota itu dan menanyakan tentang Dr. Rao. Ternyata menurut keterangan pihak rumah sakit, ada seorang pasien yang kabur dari rumah sakit jiwa itu. Dan kemungkinan orang itu adalah Dr. Rao. Setelah itu, Kabir kemudian membaringkan Suhana dan ia bergegas menuju ke kediaman Dr. Rao. Hari mulai gelap dan Kabir belum juga pulang. Suhana yang tertidur kini terbangun. Dr. Rao masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ia membawa rantai anjing kesayangan Kabir yang bernama Charmer. Dr. Rao memanggil-manggil nama Suhana. Suhana bersembunyi ketakutan. Ia bahkan berhasil menelpon Kabir. Tetapi Dr. Rao memergokinya. Suhana ketakutan dan kebiasaan lamanya kambuh. Ia kembali pingsan. Tak lama setelah itu, Kabir masuk ke dalam rumah dan menemukan Suhana yang tergeletak tidak sadarkan diri. Saat terjaga, Suhana hanya bisa menangis. Sedangkan anjing Kabir yang bernama Charmer terluka. Di lemari kaca terdapat tulisan kata dengan tinta berwarna darah. मैम मैं कर सकता हूँ प्लीज। आइए चला उठा। Kabir berusaha memeriksa rekaman CCTV hotel di mana Suhana bekerja. Di saat bersamaan, beberapa polisi diserang di kantornya. ये क्या लाइट क्यों गई? Polisi Aswini sendiri sedang dalam perjalanan dan mendadak ia dihentikan oleh Bindia. Bindia mengatakan bahwa ada pembunuh di rumah Kabir. Ketika masuk ke dalam, polisi Aswini menemukan Dr. Rao sedang menyandra Suhana. Polisi Aswini menembak Dr. Rao di bagian lengan. Setelahnya mereka berebutan pistol yang membuat polisi Aswini tertembak. Suhana kemudian merampas pistol itu dan menodongkannya kepada Dr. Rao. Dan di saat itulah Kabir datang ke TKP. Kabir kemudian mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di hotel ketika Suhana merasa ketakutan. Seakan-akan ia diserang oleh Dr. Rao. Kabir bahkan menelpon ulang rumah sakit jiwa dan pihak rumah sakit mengatakan bahwa pasien yang kabur adalah seorang pasien wanita dan pasien itu bernama Suhana. Dr. Rao ternyata adalah dokter yang merawat Suhana. Setelah ibu dan saudara perempuannya Mahek tewas dibunuh ayahnya, Suhana lupa dengan apa yang terjadi dan ia kemudian menjadi gila. Padahal fakta yang terjadi adalah Suhana menembak ayahnya sendiri. Suhana kemudian dirawat di rumah sakit jiwa. Ia tumbuh besar di sana di bawah perawatan Dr. Rao. Kondisi Suhana sebenarnya hampir pulih. Tetapi salah seorang staf rumah sakit yang bernama Raju berniat memperkosa dirinya. Suhana kemudian berhasil melarikan diri dari Raju dan bersembunyi di sebuah truk. Trauma masa lalu ketika keluarganya dibunuh dan ketakutan saat ini saat ia hampir diperkosa oleh Raju membuat Suhana kembali mengalami gangguan mental. Perlahan Suhana mulai mengingat bahwa pembunuh Ricky dan Chandu adalah dirinya. Ia membunuh mereka karena Ricky dan Chandu mengancam akan membongkar identitas Jaran Khan. Suhana juga membunuh petugas polisi karena mereka tidak percaya jika Jaran Khan yang telah membunuh Chandu dan Ricky. Suhana juga mencoba membunuh Charmer karena ia menganggap anjing itu berpihak kepada polisi. Suhana terus menodongkan pistol kepada Dr. Rao.
Ia berniat menembaknya, tetapi Kabir melarang. Suhana kemudian mengacungkan pistol itu kepada dirinya sendiri karena ia merasa Kabir mengkhianati dirinya ketika Kabir menelpon pihak rumah sakit untuk menggali informasi tentang Dr. Rao dan dirinya. Dan sejurus kemudian... Suhana berhalusinasi seakan-akan ia menembak dirinya sendiri. Tetapi sebenarnya ia masih hidup. Setelah itu, Kabir berusaha membujuk Suhana dengan berkata, "Suhana, kau hadir dalam hidupku saat aku benar-benar sendirian. Dan tidak mungkin aku meninggalkanmu di saat kau sendirian seperti ini. Sebelum kau bunuh dirimu, kau harus membunuhku terlebih dahulu. Karena aku tidak bisa hidup tanpamu." Kabir bertelut meminta Suhana melepaskan pistolnya. Suhana kemudian memeluk pria itu. Film ditutup dengan adegan di mana Kabir berhasil menyelesaikan novel yang ia tulis dan diangkat dari kisah nyata yang ia alami. Setahun kemudian, Kabir mendirikan rumahnya tepat di samping rumah sakit. Setiap hari, pukul 8 pagi, ia mulai berkunjung ke sana untuk bertemu dengan Suhana. Dan mereka menghabiskan waktu bersama hingga senja tiba. Polisi Aswini ternyata selamat sekalipun terkena tembakan. Begitu pula dengan anjing Kabir yang bernama Charmer. Suhana tidak dihukum pidana karena ia membunuh saat mengalami gangguan mental. Sedangkan pembunuhan yang dilakukan Kabir ketika ia menghabisi orang-orang jahat dan melindungi orang yang lemah tidak pernah bisa terungkap oleh polisi. Dan tidak ada kejelasan mengenai permasalahan antara Rasmi Randip dan Kabir. Dan film pun berakhir.